89 sampai 2007. Jangan-jangan nama Anda sudah berganti? Saya sebetulnya memang sekali-kali saya mampir ke ini tempat lahirnya saya Amerika ini, tapi hampir sepanjang waktunya saya di sana. 8 tahun Bandung, 10 tahun di Tasikmalaya. Wah, cukup lama ya. Berarti memang sudah fasih berbahasa Indonesia ya. Pak Lindi, kita berbicara pakai bahasa Indonesia aja ya berarti ya? Boleh, boleh. Nah, kita penasaran melihat foto anak Bapak yang ada tato peta Indonesia. Saya ingin mengklarifikasi, siapa ini bagi Anda? Siapa orang ini, sosok ini bagi Anda? Ini putra saya sebetulnya, ini anak saya, anak angkat. Waktu saya masih tinggal di Indonesia di sana, kami ke ini Jakarta ada tempat adopsi di sana itu, yatim piatu. Dia juga memang waktu itu 6 bulan umurnya, diangkat secara hukum, dibawa ke Tasikmalaya, dan 8 tahun pertamanya dari hidupnya dia memang bersama-sama dengan kami di Tasikmalaya. Pada tahun 2007 kami hijrah kembali ke Amerika karena ada perlunya di sini dengan orang tua. Jadi ya kami keluarga berempat pindah kembali ke sini, ke Philadelphia. Beberapa mungkin 2 tahun sebelum pindah kembali ke Amerika ini, dia istilahnya itu dinaturalisasi. Dia jadi orang Amerika. Artinya sudah menjadi citizen of United States begitu ya? Betul sekali. Dia warga Amerika. Jadi saat ini masih tinggal bersama Bapak atau bagaimana? Ya, dia tinggal dia umur sekarang ini 20 tahun. Dan memang masih tinggal di rumah kami bersama dengan kami. Oke, apa yang mungkin mendasari sampai tidak apa-apa ya kalau saya menyebutnya ini putra Anda ya, karena ini kan sudah. Oh, jelas. Ya, oke. Apa yang menjadi dasar putra Anda melakukan hal tersebut? Mungkin ceritanya begini ya, karena ada cerita, tidak harus panjang, tapi dia orang Indonesia yang sudah 12 tahun tinggal di sini di Philadelphia, dan di Amerika ini memang sudah sangat ternyata sekarang ini untuk seluruh dunia, tapi kami semuanya memang tahu sudah lama bahwa ada rasisme di sini antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Orang kulit hitam dan orang yang kulit berwarna itu jauh lebih sedikit jumlahnya daripada orang yang kelihatan seperti saya, orang kulit putih. Dan ada rasisme. Belum lama lalu memang ada perbudakan, ada civil rights movement dan lain sebagainya. Nah, anak saya dia orang Jawa ya etnisnya, dan warna kulitnya agak coklat. Ya hampir hitam. Nah, karena dia juga mengalami rasisme dan segalanya di sini, mungkin itu terpendam dalam hatinya. Nah, dia juga banyak teman orang African American, orang kulit hitam. Nah, dia kuliah, dia sebetulnya 2 malam 3 malam lalu tidak ada rencana mau apa-apa, tapi dia terjun ke dalam karena dia hobinya yaitu fotografi dan fotojurnalisme. Jadi ambil fotonya, karena memang ada kerusuhan di sini. Dan kami nggak jauh dari pusatnya tinggalnya. Jadi dia turun ke sana karena dia mau lihat apa yang di situ, dan dia harap bahwa memang keadilan itu bisa ditegakkan. Tapi anti kekerasan. Kami keluarga memang dari seginya agama juga anti kekerasan. Dia terjun ke sana mau ambil foto. Tapi nantinya dia cerita sama saya, waktu itu saya nggak tahu dia mau terlibat seperti ini. Tapi dia memang ambil foto. Ada kelompok di sana yang sedang merusakkan barang dan gedung dan lain sebagainya. Dia foto, mereka bujuk dia, kenapa diam? Kenapa nggak mau terlibat? Ayo, apa kamu nggak komit? Jadi akhirnya sepertinya terbawa arus. Dia lempar 2-3 kali, tapi sesudah itu dia bilang, dan ada juga sepatunya barang yang diambil orang, jarah ke sana sini, itu tercecer ke sana sini seperti puing-puing. Dia ambil dan difoto bersama dengan itu, tapi dia nggak bawa pulang. Dia nggak mencuri apa atau apa. Saya tahu itu karena saya masih ingat waktu dia pulang nggak ada barang atau apa. Tapi dia akui bahwa dia lempar batunya pada gedung karena dibujuk orang yang lainnya.
dan dia terbawa arus. Nah, seperti apa yang dilihat dalam ini media sosial, dia juga suara hatinya itu menyatakan kepada dia dan bersama dengan orang tuanya juga setelah kami memang tahu apa yang dia lakukan, dia mau minta maaf. Mr. Lindi, bisakah Anda memperbaiki kamera Anda karena sepertinya agak ini jauh lebih maaf, memang saya orang awam dalam ini, maaf ya. It's okay, Mr. Lindi, it's okay. Nah, saya ingin tahu tahu sedikit, maksudnya bukan tahu banyak, kalau tahu banyak sampai besok berarti ya. Ini kalau tahu masalah tato di lengan gitu, ini memang peta Indonesia kan? Kangen dengan Indonesia atau apa penempatan tato? Sebetulnya penjelasannya gampang dan simpel, ya. Ini anak dari Indonesia. Bapak dan ibunya, bapak ibu angkat kami, ya, memang lama di Indonesia, bisa bahasa Indonesia. Kakaknya juga memang bisa bahasa Indonesia, tapi juga orang kulit putih, bukan orang diadopsi dari sana. Jadi Indonesianya itu memang sangat berakar bagi dia. Apalagi memang dia etnis orang Indonesia. Tapi dia datang ke sini pada tahun 2007, sepertinya lama putus dari Indonesia. Jadi 2 tahun lalu, dia mau bangkitkan kembali, simbolkan kembali identitas Indonesianya dengan, dan saya nggak anjurkan dia lakukan atau apa, dia mau kasih peta Indonesia pada lengannya. Sebetulnya sesimpel itu. Oke, tapi Mr. Lindi mencemarkan image atau apa, bukan, karena dia mau lebih dekat dengan itu Indonesia. Tapi begini, bukannya ingin ikut campur lah ya dengan urusan dalam negeri Amerika Serikat. Viralnya foto peta wilayah Nusantara di lengan putra Anda ini tentu berdampak buat kami yang ada di tanah air, kan begitu. Nah, mungkin dari keluarga Mr. Lindi, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia di tanah air, khususnya pemerintah Republik Indonesia? Ya, saya rasa yang pertama memang kami mau minta maaf, apalagi memang saya bukan orang Muslim, tapi saya begitu menghargai teman-teman saya Muslim dan yang lainnya. Baru ada Idul Fitri ya. Ya. Kalau memang ada sesuatu yang anak saya lakukan, saya mau mohon maaf sedalam-dalamnya secara lahir maupun secara batin. Tapi sebetulnya dengan tatonya, saya rasa itu bukan sesuatu yang jadi masalah. Justru sebaliknya, dia anak baik, begitu mencintai pada Indonesia, dan dia sebetulnya maksudnya dengan tatonya itu justru untuk pegang pada identitas Indonesianya itu. Jadi saya rasa ya dampaknya ada di situ. Tapi ya sebetulnya orang Indonesia juga memang pernah ditindas dan dijajah oleh orang misalkan Belanda lama ya. Ini sama halnya. Ini ya oke, dia lempar batu dan lain sebagainya, semestinya dia jangan lakukan itu. Baik. Tapi jangan lupa, ini ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Yang ada kerusuhan di dalam lebih dari 80 kota di sini. Sampai polisinya itu memang begitu tidak bisa manusiawi, tidak bisa humanis. Kapan mereka bisa mulainya? Nah, mungkin justru itu yang mengganggu anak saya. Bukan itu berarti bahwa dia memang semestinya lakukannya seperti itu. Dia sudah ditegur. Sudah memang namanya pemuda ya. Baik. Oke. Ya, jangan sampai waktu saya pemuda memang digali sejarah saya. Saya juga mungkin pernah lakukan sesuatu yang kurang baik juga. Yang memalukan. Oke. Mr. Lindi, saya melihat sekilas. Anda menggunakan batik saat ini? Betul. Boleh saya diperlihatkan batik yang Anda kenakan? Oke, good. Sebetulnya ada yang lainnya, yaitu ada ini motifnya keris dari Jogja. Tapi luar biasa. Kalau ini jadi saya pakai yang agak lebih sederhana. Oke. Mudah-mudahan keselamatan selalu adanya buat Anda dan keluarga Mr. Lindi, dan segera kondusif dan pulih kembali lah ya. Terima kasih sudah berbincang bersama kami, sudah menggunakan batik juga. Salam untuk semuanya di sana. Amin. Terima kasih. Untuk keluarga di sana. Salam buat keluarga. Selamat malam. Ya, baik. Tadi memang sudah cukup clear ya. Ternyata apa yang menjadi alasan ikut berdemonstrasi, kemudian ternyata mengambil foto awalnya ya, Vi ya.
Eta orang Tasik. Sama di Bandung sama di Tasik ya. Di Bandung sama Pakai batik juga tadi ya. Baik, tapi yang dilakukan tadi sudah jelas ya. Alasannya terpanggilnya karena apa ya. Ya tidak untuk ditiru lah untuk kita yang ada di Benar tanah air. sekali.